Oke, sepertinya tidak ada. Baik, saya lanjut ke pemakalan selanjutnya. Atas nama Saudara Muhammad Subarkah, dengan asal instansi Universitas Negeri Jakarta, dengan tema pendidikan umum, yang berjudul Perbedaan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK Desain, Pemodelan, dan Informasi Bangunan. Saya persilakan untuk memaparkan materinya. Ya, baik, terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Siap, kedengaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subarkah dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Saya akan memaparkan tentang paper saya yang berjudul Perbedaan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK Kompetensi Kalian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan yang pertama yaitu tuntutan peningkatan mutu pendidikan. Jadi mutu pendidikan berjalan baik jika difasilitasi oleh sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan layak. Nah, meningkatkan mutu pendidikan ini dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan hal tersebut merupakan sebuah alat penunjang bagi sebuah keberhasilan dari suatu proses pendidikan. Yang kedua, adanya perubahan spektrum pendidikan pada jenjang SMK. Di tahun 2018, spektrum pendidikan khususnya SMK mengalami perubahan. Hal tersebut dikarenakan untuk tuntutan perkembangan teknologi hingga perkembangan global dan kebutuhan akan dunia kerja. Dan yang ketiga adalah ketidaktahuan pihak sekolah terhadap peraturan yang berlaku. Beberapa sekolah di SMK masih menggunakan peraturan yang lama dan tidak mengetahui akan perbedaan dari standar sarana prasarana yang berlaku saat ini. Next. Berikutnya, kajian literatur. Yang pertama ada sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pendidikan. Dalam hal ini, proses-proses itu adalah proses pendidikan yang dilakukan di sekolah. Menurut Turbadi tahun 2014, sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang bertujuan untuk mempermudah proses pendidikan yang digunakan secara langsung. Sedangkan prasarana itu sama, yaitu mempermudah proses pendidikan tetapi digunakan secara tidak langsung. Dan menurut Rahardiani dan kawan-kawan tahun 2017, sarana dan prasarana ini pendidikan merupakan salah satu elemen yang penting dalam meningkatkan kompetensi siswa dalam proses belajar mengajar. Next. Yang berikutnya yaitu literatur yang kedua, Permendiknas nomor 40 tahun 2018. Menurut Wibowo tahun 2016, Permendiknas nomor 40 tahun 2008 ini tentang standar sarana dan prasarana untuk SMK dan MAK yang memuat berbagai aturan mengenai standar sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan SMK secara umum. Nah, di salah satu aturan ini termuat yaitu tentang standar minimal untuk ruang laboratorium program kalian teknik gambar bangunan, yakni dari mulai luas minimum ruang praktik gambar masinal hingga standar sarana ruang penyimpanan dan instruktur lainnya. Next. Literatur yang terakhir yaitu Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Menurut Hidayatullah tahun 2019, Permendikbud ini merupakan salah satu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal dari ruang belajar, tempat berolahraga, hingga sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses sebuah pembelajaran. Dan menurut Liliani dan kawan-kawan tahun 2019, Permendikbud nomor 34 tahun 2018 ini mencakup standar lahan, standar bangunan, standar ruang pembelajaran umum, hingga standar ruang penunjang lainnya. Nah, sarana dan prasarana pendidikan ini bisa dikatakan layak jika kondisi, jumlah dan fungsi sarana dan prasarananya itu sesuai dengan Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Nah, dan berlaku sebaliknya jika tidak sesuai, maka kondisi, jumlah dan fungsi sarana prasarananya tidak dikatakan layak. Next. Metode penelitian untuk paper ini menggunakan metode penelitiannya yaitu studi literatur atau kepustakaan yang saya bagi ke beberapa step atau langkah-langkah. Yang pertama yaitu menyiapkan perlengkapan. Menyiapkan perlengkapan dalam hal ini yaitu dengan mengumpulkan jurnal, artikel, buku, dan semua yang terkait dengan Permendiknas nomor 40 tahun 2008 dan Permendikbud nomor 34 tahun 2018 dan sumber-sumber lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menyusun bibliografi, yaitu dengan membuat catatan-catatan dari referensi yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu mengatur waktu. Mengatur waktu dalam hal ini yaitu membuat strategi waktu supaya
paper ini, penelitian ini berjalan secara efektif dan efisien, tidak membuang-buang waktu. Kemudian yang terakhir, membaca dan membuat catatan. Karena studi literatur, maka memperoleh datanya dengan buku, jurnal, dan artikel, sehingga harus membaca, memahami, dan membuat catatan yang penting-pentingnya. Next. Hasil dan pembahasan. Jadi pada paper ini pembahasannya yaitu peraturan standar sarana prasarana untuk SMK, khususnya untuk SMK keahlian DPIB, yaitu menggunakan Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Nah, dalam hal ini, paper ini digunakan yaitu khusus untuk menganalisis ruang pembelajaran atau ruang teori praktik kejuruan. Nah, berdasarkan hasil studi literatur dan analisis yang dilakukan, maka terdapat beberapa perbedaan dari aturan yang lama dengan aturan yang baru, yakni Permendiknas nomor 40 tahun 2008 dengan aturan yang terbaru yaitu Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Next. Hasil dari pembahasannya yaitu saya jabarkan berupa tabel-tabel untuk aturan yang lama dengan aturan yang baru, bisa dilihat, bisa saya simpulkan aja bahwa terdapat beberapa perbedaan di tabel 1, misalkan perbedaan dasar, yaitu spektrum yang lama dengan bernama teknik gambar bangunan dan spektrum yang baru bernama desain pemodelan dan informasi bangunan. Dan ada beberapa perbedaan fungsi dari ruang laboratorium kejuruannya, dan luas minimumnya juga ada sedikit perbedaan. Lanjut. Kemudian yang di tabel 2 ada perbedaan untuk standar prasarana ruang praktik, mulai dari luas minimumnya hingga lebar minimum dan rasio untuk siswanya, kemudian untuk ruang praktiknya luasnya berapa, rasionya berapa, dan hingga ruang penyimpanannya. Lanjut. Di tabel yang terakhir yaitu perbedaan standar sarana untuk perbedaan standar sarana ruang praktik, mulai dari peralatan yang digunakan di dalam ruang laboratorium praktik itu hingga alat-alat apa aja yang harus tersedia atau alat pelindung diri bagi peserta didik maupun guru. Lanjut. Izin mengingatkan waktunya tinggal 1 menit lagi. Iya. Hasil kemudian yang terakhir adalah standar sarana pada ruang penyimpanan dan instruktur yang terdapat di Permendiknas nomor 40 tahun 2008 itu diatur sedemikian rupa, tetapi di Permendikbud nomor 40 tahun 2018 tidak diatur ketentuannya. Lanjut. Sehingga diperoleh kesimpulan berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan berdasarkan studi literatur, yaitu Permendiknas nomor 34 tahun 2018 itu sudah tidak berlaku lagi, dan pihak sekolah sudah seharusnya menyesuaikan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pastinya terdapat perbedaan dari peraturan yang lama dengan peraturan yang baru, seperti jumlah luas minimum ruangan beserta rasionya, dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah. Next. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bang. Oke, baik. Kita